Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami datang padamu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baru pada hari ini. Kalau kami boleh datang, terima kasih Tuhan. Untuk kekuatan yang baru, untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami rindu datang bersyukur kembali kepada Engkau. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur. Setiap kami Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau menjadi penolong bagi setiap kami. Engkau menjadi penghibur bagi setiap kami. Kami rindukan Engkau Tuhan di tempat ini. Bawa persembahan kita kepada Allah. Bawa ucapan syukurmu saudara di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Pada saat ini kami kita undang Dia dengan minyak yang baru Tuhan, urapi setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersama-sama datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kami rindu Engkau Tuhan.
saya rindu. Kaum ibu, kaum wanita, nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru rapimu mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidup. Kaum pria, kaum bapak, mari dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan minyak yang baru rapimu Mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bersama-sama satu yang ku rindu. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan bawaku lebih bahwa kami lebih lagi Tuhan tinggal di dalam, menikmati hadirat. nikmati Yara yara syanggala yala 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 jamalah seluruh hidup, kurayala syanggala yala yala yala. kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari kita sembah. Kami rindu Engkau Tuhan. Bapak dan Ibu yang dapat berdoa di dalam bahasa roh, berkata-katalah di dalam bahasa roh. Biarlah roh itu membawa doa-doa yang tidak dapat kita ungkapkan kepada Allah. Bapak dan Ibu yang ada di
Kami perlu Engkau Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah dan bertata. Kerajaan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan, dan kehendak-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Saudara yang siap meninggikan Allah lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, ataupun kau yang ada dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita ulukan Allah kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tinggikan Dia. Cakrawala
besar, Allah yang merangkai jagat raya, yang menjadikan alam semesta, Allah yang memiliki kehidupan setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang besar, yang mengasihi setiap kami. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas setiap kami yang selalu ajaib. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Bapa urapi setiap kami, tidak ada yang terkecuali, baik yang ada di tempat ini maupun di lantai bawah, maupun yang ada di tempat di rumah masing-masing. Tuhan Kau urapi setiap kami, nyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di atas itu semua Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali saudara saya boleh ada di tempat ini hari ini. Kalau ke Mahanaim selalu merasa seperti pulang ke rumah. Nggak pernah saya pikir kalau sudah lama nanti waktu ke sini oh ya biasa kayak pelayanan ke gereja lain, tapi enggak. Kalau setiap datang ke sini selalu merasa oh aku kayak pulang ke rumah, dan nanti mesti ketemu wajah-wajah yang sudah familiar sama saya dari dulu. Dan terus mesti ada jiwa-jiwa yang baru. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai kepahitan. Mungkin ini istilah yang sudah sering kali kita dengar. Tapi mari sekali lagi kita belajar. Kita buka di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan orang banyak. Amin. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu hal yang mengejutkan bahwa ternyata ketika kita punya kepahitan, ketika di dalam hati kita itu ada akar pahit, itu sama dengan kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu anugerah. Mungkin kita sering dengar istilah, oh kita diselamatkan karena kasih karunia, kita diselamatkan Tuhan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kasih karunia itu seperti apa? Anugerah itu seperti apa? Anugerah itu pemberian. Pemberian dari seseorang yang punya posisi lebih tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah. Pemberian dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada orang yang sebenarnya tidak layak. Kita itu sebenarnya tidak layak. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk kita diselamatkan, untuk kita menerima kasih karunia. Akan tetapi ketika kita memelihara kepahitan, dikatakan kita itu jauh dari kasih karunia. Seolah-olah kita itu menolak kasih karunia Tuhan itu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu kepahitan itu tinggal di dalam hati. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati kita seperti apa? Mulut kita, wajah kita akan mencerminkan apa isi hati kita itu. Next. Kepahitan yang sering disebut akar pahit. Ini dikatakan akar. Akar itu umumnya tersembunyi di dalam tanah ya, secara umum seperti itu ya. Tidak kelihatan dari luar. Biasanya ketika orang itu punya kepahitan, itu belum tentu kelihatan dari luar. Orang bisa santun, bisa baik, ngomongnya pelan-pelan, halus, sopan, tutur katanya bagus. Tapi kadang dia simpan kepahitan di dalam hati. Dan tidak selalu kelihatan, tidak tiba-tiba Anda bergaul lalu terus dengan gampang, oh orang ini kepahitan. Enggak, itu tersembunyi, Memang akan tampak, kalau saudara bergaul terus akan tampak. Tapi kalau sekilas-sekilas
tidak akan kelihatan. Sehingga kadang kepahitan ini tidak terdeteksi. Akar itu berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup dari satu tanaman. Biasanya kalau kita baca di Alkitab, kita selalu diajar untuk kita itu berakar dalam Yesus. Tapi ketika kita pelihara kepahitan, kepahitan ini yang menghidupi kita. Kalau saudara lihat di ilustrasinya, lah di bawah itu kepahitan, akarnya kepahitan. Ketika di bawah itu kepahitan, yang tumbuh di atas itu apa? Efesus mengatakan gini, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang jadi akar kepahitan. Tapi yang keluar macam-macam, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Mungkin kita kadang menilai diri kita ini orang baik, betul ya? Secara umum kita ngomong kalau yang tidak baik itu yang di penjara itu loh tidak baik. Kalau kita ini orang baik, meskipun mungkin kadang-kadang kita nerobos lampu merah ya toh. Selama tidak ketilang, ya baik ya toh. Intinya kita itu tidak sampai sejelek itulah, tidak sampai seperti kriminal atau apa. Jadi kita ini orang baik. Tapi ketika di dalam hati kita ini ada kepahitan, ketika di dalam hati kita ini ada akar pahit, ini akan mengganggu. Bukankah kita itu sama Tuhan diberitahu, firman Tuhan beritahu kita supaya kita itu berbuah-buah yang baik. Lah bagaimana kita bisa berbuah yang baik ketika akar di hati kita ini penuh dengan akar kepahitan? Kelihatannya berbuah, tapi belum tentu buahnya baik. Kadang kita itu gampang ngomong, oh iya aku mau jadi berkat, oh iya aku mau gini, aku mau gitu. Tapi kalau kita tidak bereskan di dalam hidupnya kita, tidak semudah itu. Next. Ini ada tanda-tandanya orang yang kepahitan. Mungkin kita kalau baca ini kita gampang nunjuk orang. Oh si A itu loh kepahitan, si B itu loh kepahitan. Tanda yang pertama, sering kali dan berulang kali menceritakan kejelekan seseorang tertentu dan dengan kekurangan atau kejelekan orang tersebut. Pernah ketemu orang kayak gitu? Nah, mesti pernah. Orang kayak gini, itu ada aja yang diomong. Tapi nujunya biasanya pribadi tertentu. Kalau si A enggak senang sama si B, nanti si A ketemu dengan si C, dia akan menceritakan kejelekannya si B. Si A ketemu si D, tetap menceritakan kejelekannya si B. Ada aja, episodenya berbeda-beda, tapi intinya itu sama. Menceritakan kejelekannya si B. Bahkan seandainya si B itu melakukan kebaikan sekalipun, misalnya gini, ada si C bilang gini, loh itu loh si B itu loh habis nyumbang panti asuhan nano loh gini-gini. Terus dia itu loh juga nyumbang ini dan itu. Waktu ada bencana di sini dia itu nyumbang misalnya. Tapi nanti responnya si A gini, oh iya dia itu memang nyumbang tapi itulah karena ada maunya. Dia loh gitu, dia itu loh cari muka, dia itu loh gini, dia itu gitu. Ada 1000 macam alasan, tapi intinya tetap akan menjelekkan si B. Yang kedua, seringkali dengan tajam mengkritik atau berkata kasar tentang orang tersebut. Jadi nanti biasanya gini, ndak ada apa-apa, ndak ada ombak, ndak ada angin, si B-nya ngomong apa sedikit gitu. Si A-nya itu sudah ngeritik. Oh itu tuh gini. Pokoknya saudara, saobai si B itu bakalan salah di matanya si A. Pernah ketemu yang seperti itu ya? Sering ya. Lalu yang tidak bisa hilang ini nih, mencari pendukung. Ketika orang ini punya kepahitan,
dia ini akan cerita sama yang satunya, sama satunya lagi, sama satunya lagi. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk membuat orang-orang ini tadi sepakat dengan dia. Oh berarti yang si B itu jelek, gini. Dia cari pendukung, dia cari suara terus. Saya juga enggak paham secara psikologis itu mengapa seperti itu. Tapi orang yang punya kepahitan ini akan melakukan seperti ini dan ini pasti terjadi, nyari pendukung ini. Jadi ada aja. Nanti dia cerita gini. Nanti kapan lagi dia cerita, bahkan dia bisa cerita dengan orang yang sama itu sampai 2 kali, dia lo enggak sadar kalau cerita itu podo. Misalnya teman saya cerita sama saya, jelekkan teman saya yang satunya, dia ini sampai berulang cerita loh, dia lo enggak sadar berulang cerita. Saking semangatnya saudara, cuma gara-gara kepahitan. Saya juga enggak ngerti, seandainya dia itu, misalnya orang yang kepahitan ini punya pendukung gitu ya, untungnya itu apa? Enggak tahu, enggak ada, ini kan bukan pemilu ya toh, jadi kan enggak perlu cari suara gitu loh. Tapi dia akan tetap cari pendukung. Yang keempat itu penyangkalan, denial, selalu. Kalau misalnya saudara ketemu orang kayak gini ya, terus saudara ngomong gini, kamu tuh bok gitu, kamu kepahitan loh. Enggak, dia pasti akan gitu. Reaksi pertama itu pasti, enggak kok, lalapa aku kepahitan. Aku loh ngerti firman Tuhan, gak mungkin aku kepahitan. Biasanya seperti itu. Ya enggak tahu dia sadar apa enggak, tapi yang pertama pasti akan ngomong enggak, aku enggak kepahitan. Seolah-olah kepahitan itu hal yang tabu, tapi sebenarnya di hati banyak anak Tuhan itu ada akar pahit itu. Lalu yang paling enggak enak ini yang terakhir, pertumbuhan hidup yang tidak optimal. Pertumbuhan hidup yang tidak optimal ini bukan berarti tidak bisa tinggi atau tidak bisa tambah gemuk ya saudara ya. Enggak loh, saya tadi ketemu di bawah itu bapak-bapak diaken wis langsing-langsing saudara. Saya wis takjub, tak pikir loh aku wis suwe gak pernah kesini yo kabeh bapak-bapak iki kok kurus-kurus, tak pikir waduh. Saya rodok-rodok merasa minder, waduh aku kok pancet ae, harusnya aku ya rodok langsing. Katanya Bu Evi, gara-gara pandemi orang-orang tambah kurus, aku gak irasane. Saya di rumah terus tambah kudu ngemil kalau gak direm ya toh. Pertumbuhan hidup yang tidak optimal. Artinya apa? Artinya begini. Ketika Tuhan itu menciptakan kita itu percaya Tuhan itu Bapa yang baik. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu enggak mungkin ngawur, bener ya? Ketika kita bikin rumah, ketika kita bikin rumah, kita itu ngitung dulu, gambar dulu, betul ya? Dihitung, digambar apa-apa dan selama proses diawasi. Ketika Tuhan menciptakan kita, dari awal itu sudah di planning sampai akhir. Jalan hidupnya kita apa-apa itu semua secara detail. Lah, apa mungkin kalau ketika Tuhan itu menetapkan targetnya hidup kita itu sampai di level sekian, terus hari ini kita masih di level sekian, terus kita sudah merasa, oh ya wes cukup, wes gini, wes enak uripku. Kita kan enggak tahu Tuhan itu ciptakan kita sampai di mana. Kan Tuhan enggak kasih kita, oh kamu hari ini di titik A, nanti kamu finishnya itu di titik H. Kan enggak diberitahu seperti itu. Tapi kita diminta untuk jalani hidup ini selalu sama Tuhan kan. Orang yang punya kepahitan, itu enggak bakalan bisa sampai di titik H tadi, di titik yang optimal. Enggak bakalan. Kenapa? Karena balik lagi, kalau kita lihat di Ibrani tadi, orang yang punya akar pahit itu menjauhkan diri dari kasih karunia-Nya Tuhan. Bagaimana kita itu bisa sampai di titik optimal itu kalau kita itu jauh dari kasih karunia-Nya Tuhan? Enggak bakalan sampai. Tapi biasanya orang-orang itu ngeyel ya toh, ya terserah kalau mau ngeyel. Tapi enggak bakalan nyampe di titik itu. Saudara boleh kaya, saudara boleh kroso punya sembarang kalir, misalnya punya pesawat jet, rumah, ono kolam renangi 2, 3 sakarep saudara. Tapi tetap
tidak akan sampai titik optimal seperti yang Tuhan mau. Ngerti ya? Mungkin kadang kita itu merasa, wis cukup, nurut kita. Tapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Saya ingat berapa tahun yang lalu ya, saya masih berjemaat di sini, masih gedung yang sana. Saya itu selalu duduk di pojok kanan, paling depan. Mungkin kursi ada nama ya toh. Saya duduk selalu di sebelah situ. Hari-hari itu saya itu sedang berpikir seperti ini. Saya sudah bertobat, saya sudah maksudnya belajar firman Tuhan. Wes pokoknya saya jadi orang baik lah saudara. Tapi saya tuh mikir gini, loh Tuhan, karena saya membaca, saya diingatkan Bu Evi, baca Alkitab. Ya tak baca Alkitab itu. Masih sebagian besar gak ngerti, tetap tak baca. Pokoknya disuruh baca, tak baca. Lalu firman ini lama-lama kan berbicara di hati dan pikiran saya. Itu terbawa dalam doa saya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan itu kan berkati anak-anaknya. Karena Tuhan itu sayang sama anak-anaknya, Tuhan itu pasti berkati. Tuhan itu pasti kasih kesuksesan, benar ya? Menurut saya ketika orang itu sukses, orang itu kan bukan berarti cuma begini aja. Aku, pekerjaanku sukses, sekolahku sukses, anakku diberkati, tapi terus gitu, tapi sakit-sakitan, itu gak sukses, bener ya? Kan maunya kalau sukses itu kan semua area itu rasanya itu baik, kabeh gitu toh. Lah, saya pikirannya seperti itu, saya ngomong gini, Tuhan tuh sudah nyelametno pernikahanku. Tuhan berkati pernikahanku, berkati anak-anakku, suamiku ya baik-baik, semua baik-baik, keadaan baik-baik, sehat-sehat. Tapi saya itu masih punya satu ganjelan. Waktu itu saya ada dealer Honda di Candi. Saya merasa saya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Bukan saya tidak mau, tapi pokoknya tidak bisa. Lalu saya ngomong sama Tuhan gini, loh Tuhan mosok mungkin ya, ketika Tuhan berkati kita untuk kita itu sukses gitu. Terus ada satu area itu yang ketinggalan. Ada satu hal itu yang tidak katut diberkati. Maksud seperti itu Tuhan, harusnya lah semua ya. Setelah saya doa gitu, apa yang terjadi? Tidak ada saudara, saya gak kerungu Tuhan ngomong, saya gak moro-moro denger orang khotbah opo, pokoknya gak ono opo-opo. Wis. Ya saya tapi tetap sering bertanya-tanya seperti itu. Sampai satu waktu saya di gereja, yang khotbah waktu itu Bu Lani. Dari mana? Lampung ya? Dari mana? Siapa? Bu Linda Lampung ya? Oh iya. Orangnya kalau khotbah yang ter itu toh, ya betul. Nah, saya wis lali terus terang, ibunya itu khotbah apa saya wis ndak inget. Pokoknya saya berdiri di pojokan itu, terus dia itu waktu selesai khotbah, dia bilang gini, saya tuh sebenarnya ndak mau altar call. Tuh tak pikir ngene lho, nek gak gelem altar call lah, ya wis apa dinteni orang-orang ta iki. Saya itu ndak mudeng, ndak ngerti, saya ya diem aja. Tapi Tuhan itu bilang gini, ini ya di sini nih ada orang yang seperti ini. Setiap kamu mau mulai sesuatu, kamu mesti ndak jadi. Nek enggak, kamu mulai dan terus kamu gagal. Orang itu ada di sini, ayo maju woh. Saya itu tolak, saya itu karena saya berdiri di sebelah kanan, saya wes ngelirik kiri belakang ini. Kalau sih maju. Saya wes gini, mosok aku. Saya mau maju, saya ya sungkan rasain ditunjuk gitu saudara. Saya kan merasa tertuduh, salahku apa? Bener enggak? Tapi waktu itu saya sudah noleh ke kiri belakang. Beneran enggak ada yang bergerak maju dan saya wes rasa, koyo elo aku ya. Akhirnya saya wis gak adik pamitan ambil suami saya minggir kayak gitu. Terus saya maju ke depan. Begitu saya maju,
Bu Linda modelnya kayak gitu, saudara, dari jarak jauh wis syuting. Hah, kamu ini ya wis nemen kamu. Saya mateng kok nemen opo aku iki. Saya merasa wis jadi orang baik. Saya dibilang, "Oh, nemen kamu." Tak pikir nemen apa? Ternyata maksudnya beliau, saya itu nemen dibujui iblis. Saya enggak ngerti. Terus saya didoano macam-macam. Kasus saya memang bukan kepahitan waktu itu, tapi ada hal yang lain. Tapi yang mau saya ceritakan setelah doa itu. Setelah doa itu, tidak lama kemudian saya itu harus pindah Mojokerto. Terus saya ya sudah tidak inget-inget doa itu lagi. Wong saya mikir, wis mari didoano sudah ya sudah kayak gitu ya. Tidak ada hal-hal sing bagaimana gitu. Tapi lalu saya melihat kehidupan saya. Yang kemarin-kemarin tak tanyakan sama Tuhan itu loh. Yang tak tanyakan, kenapa aku kerja enggak bisa kayak enak gitu, kok rasanya mau jalan itu mamang, enggak bisa kayak ya wis jalan gitu, enggak bisa. Ketika aku mau melakukan ini, aku takut hitung, enggak jadi. Ketika aku mau apa, sama suami ngomong gak gathuk, akhirnya enggak jadi, selalu kayak gitu. Tapi ketika setelah selesai didoakan, ya mungkin enggak langsung, tapi dengan berjalannya waktu, hal itu berubah. Hal itu berubah. Ketika saya punya keinginan, misal saya mau bikin ini, saya mau jualan ini, mau bangun itu, mau apa. Saya rundingan sama suami karena saya tahu. Dari awal saya ngerti, kesepakatan antara saya dan suami itu penting untuk saya ini melangkah bersama. Jadi kalau dia oke, saya jalan. Kalau dia godek, saya wis gak sido, saudara. Timbangannya nanti buang-buang waktu, buang-buang duit. Singkat cerita, setelah itu semua saya enggak pernah nanyakan urusan pekerjaan. Kalau hari ini saya ditanya, saya wis sama dia wis ngomong, ojo ndolek penggawean meneh, ojo ake-ake. Saya ngomong, utakku iki wis gak sanggup mikir, aku rasane gak bisa kemana-mana ya toh. Ngurusi sembarang kalir, dia ya sudah ngerti. Saya sebenarnya sudah lupa kejadian doa itu. Tapi minggu lalu anak saya tuh tanya cerita-cerita, lalu saya ingat, oh iya. Saya ini pernah merasakan hidup di mana hidup itu enggak bisa optimal. Ketika mau gini, mau gitu itu enggak bisa jalan lempeng enak gitu loh, enggak bisa. Tapi Tuhan itu sanggup ubahkan itu. Amin. Ketika kita pelihara akar pahit, hidup kita ini mungkin juga mungkin enggak, kasus saudara mungkin enggak sama dengan saya di bidang pekerjaan, mungkin hal yang lain. Tapi intinya hidup kita itu enggak bisa benar-benar enak gitu loh saudara. Ngerti ya maksud saya ya? Memang selama kita masih hidup di dunia, pasti kita itu punya masalah, itu wajar ya toh. Masalah itu kan macem-macem. Orang gak tahan digigit nyamuk, rumah nyamuk tok itu ya masalah ya toh, bener ya. Sudah minum obat darah tinggi gak turun-turun itu juga masalah ya toh. Mungkin makanannya, dietnya enggak bener. Macem-macem masalah itu. Tapi kan kita harus bisa menghadapi. Masalah yang enggak perlu itu adalah ketika kehidupan dalam rumah kita itu kayak neraka di bumi, bener ya. Saya mengalami waktu-waktu yang seperti itu. Ketika saya dan suami itu setiap hari tidak pernah berhenti bertengkar. Itu capek. Sudah tidak sempat mikirkan mau kerja, mau shopping, mau apa. Tidak sempat. Karena setiap dia pulang saya wis kuda-kuda, tapi dijak tukaran perkara apa dino iki. Besok gitu, meneh temae apa meneh? Oh ada aja, sangat kreatif lek wayahe kayak gitu ya. Bener ya. Tapi ketika kita itu punya sorga di bumi, itu kasih karunia Tuhan, saudara. Amin. Ketika pernikahan saya dipulihkan, saya mengalami sorga di bumi itu tadi. Saya itu bingung pertamanya. Tak pikir gini, kok hari ini gak tukaran yo?
besok tak nih gak tukaran. Sampai lama, sampai saya sudah tidak ngitung, ternyata sudah tidak pernah bertengkar lagi. Kalau misalnya kita ada selisih pendapat, itu ngomong baik-baik, tapi tidak pakai bertengkar yang pakai teriak-teriak, toding-toding, sampai misalnya kita di mall gitu bisa dilihat no orang gitu ya. Itu ya wes enggak pakai seperti itu. Ternyata bisa, ketika ada kasih karunia-Nya Tuhan, itu enggak ada yang enggak mungkin. Amin, saudara. Kita lihat slide berikutnya. Seorang psikolog, Dr. Karsten Worth, yang telah mempelajari tentang kepahitan selama 15 tahun ini berkata gini, ketika dipendam untuk waktu yang lama, maka kepahitan itu bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respon imun, dan fungsi organ, serta penyakit fisik. Saudara, saya enggak ngomong gini loh ya, Bapak Ibu kalau punya kepahitan hati-hati, bisa jadi kanker. Saya enggak ngomong gitu loh ya saudara. Tapi yang jelas gini loh, ketika kita punya kepahitan, itu kan satu hal yang enggak baik. Sedangkan hari ini nih pandemi kita itu sudah sampai belenger diomongi naikkan imun, ya toh. Ketika kita pelihara yang enggak baik ini tadi, ini wis pasti nomor satu adalah dia akan menurunkan imun. Saya juga enggak ngomong kalau yang pernah kena COVID terus berarti enggak punya imun atau punya kepahitan, enggak ngomong gitu loh ya saudara. Jangan diramesi yang enggak. Tapi intinya gini. Jangan simpen kepahitan itu dalam hati kita. Karena apa? Nggarai gak sehat. Nggarai gak sehat. Apapun itu lebih baik diselesaikan segera. Memang begini. Ada orang yang gampang kepahitan. Ada orang yang gak gampang kepahitan. Tergantung apa? Tergantung karakternya. Betul ya? Kan ada karakter itu ada apa sih? Sanguin, koleris, macam-macam itu ya. Saya tidak sekolah psikolog jadi tidak hafal. Ada orang dengan karakter tertentu yang suka nyimpen, dendam, disimpan terus. Ada orang yang ya wes lah, sudahlah, mari ya wes lah. Kebetulan memang saya model yang kedua. Jadi saya itu tidak pernah kesulitan kalau seperti itu. Tapi saya pernah bertemu orang yang model pertama. Waktu saya ngomong gini, loh ya gak usah gini-gini wong lagian loh. Kita gak seneng sama dia lo ya gak ngerti, kita gak seneng kenapa gini. Wes gak usah dianu lah, wes mari yo wes diampuni wes. Maksud saya tutup buku wes ndak nyeritakno lagi. Anda tahu reaksinya langsung gini, emoh kok enak? Loh. Tak suruh nyelesaikan jawabannya, emoh kok enak? Loh, saya tak pikir gini, loh kok iso kok enak itu, sing enak lah awak dewe tak pikir. Yang enak siapa? Yang ngampuni toh, yang enak kan yang ngelepaskan itu tadi. Sedangkan musuhnya mungkin enggak tahu. Enggak tahu apa-apa sebenarnya, enggak terlibat. Tapi ketika saya ngomong, loh ya sudah itu diselesaikan gini, emoh kok enak? Saya mikir, loh untungnya apa ya disimpan itu ya? Untungnya apa? Wong diceritakan berulang pun ya masalahnya enggak selesai. Bukan berarti kalau kita nyeritakno itu terus nanti yang sana tambah soro, ya enggak juga enggak pengaruh, enggak ada efeknya. Tapi itu reaksi yang pernah saya dapat. Jadi kalau saudara nanti merasa seperti itu, selesaino saudara percuma. Gak kacek soalnya. Buat apa? Nanti nggarai imun turun ya toh. Next. Penyelesaian kepahitan. Kepahitan ini bisa diselesaikan dan seharusnya diselesaikan. Yang pertama itu acknowledgement, menyadari, ngakui. Kalau ada sakit hati, benci, dan sebagainya terhadap siapa gitu yang dimaksud. Itu diakui dulu. Ketika kita tidak ngakui, ya kita tidak bisa toh proses selanjutnya. Jadi ketika orang ini tadi ditanyai, misalnya
dia mendengarkan sesuatu terus, enggak kok, aku enggak kepahitan kok. Ya sudah, sampai di situ, enggak bisa jalan ke selanjutnya. Dia harus ngakui dulu, iya ya mungkin aku ini punya kepahitan, bagaimana. Yang kedua, compassion and forgiveness, belas kasih dan pengampunan. Berarti membebaskan orang tersebut dari segala tuduhan dan melupakan yang sudah lalu. Ketika dia sudah nyadari, ya sudah, dengan belas kasih dan pengampunan diampuni, sudah tutup buku, mari wis gak diceritakno lagi. Karena kenapa? Karena yang ketiga, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Kita mungkin tidak mampu. Kita mungkin itu sudah tidak. Ketika kita mau langkah ke sana, ya itu tadi kok enak lah, kok opo lah, pokoknya kita tidak mampu dan harap dibedakan. Ada yang tidak mampu, ada yang tidak mau. Yang diperlukan itu kita mau. Ketika mau, kalau kita merasa tidak mampu, kita datang sama Tuhan. Tuhan itu pasti akan kasih kita jalan keluar. Pasti akan dibereskan. Karena bagi Tuhan, rekonsiliasi hubungan kita sama orang yang kita benci itu jauh lebih penting daripada doa-doa kita. Benar saudara? Firman Tuhan ngajarkan gini, kalau waktu kamu berdoa, waktu kamu mau mempersembahkan korban, terus kamu inget, ambil saudaramu itu ada urusan gak beres, wis beresno sik korbanmu taruhen, beresno. Berarti apa? Hubungan ini selesaikan dulu, rekonsiliasi ini harus jalan dulu. Karena itu teladannya seperti teladan Kristus di kayu salib. Yang dilakukan Tuhan itu memperbaiki hubungan kita sama Allah Bapa. Benar ya? Karena hubungan kita ini terpisah karena dosa. Tapi setelah Yesus mati bagi kita, hubungan ini nyambung lagi. Yaitu teladan itu yang harus kita lakukan. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saya melihat satu mujizat. Jadi ada seorang gadis kecil, waktu itu umur 10 tahun. Dia habis berdoa, terus dia panggil saya, terus dia ngomong. Dia ngomong banyak hal, saya pertamanya enggak ngerti dia itu kenapa. Saya memang melihat waktu itu, kok ini sodo aneh ya ini waktu ngomong. Lalu dia ngomong gini, orang-orang ini menderita. Tuhan itu melihat banyak orang-orang ini menderita yang hidup di dunia ini. Dan hati Tuhan itu berduka. Saya habis mikir gini, iki kata-kata ini aneh, adik berduka barang. Ini kan kata-kata yang tidak umum dipakai anak umur 10 tahun. Terus saya ngomong gini, loh kenapa Tuhan gak nolong? Benar ya saudara? Kalau Tuhan ngomong hatinya Tuhan sampai berduka, ngeliat orang-orang yang menderita. Loh apa Tuhan gak nolong? Terus dia ngomong gini, ndak bisa karena orang-orang itu ndak bersedia. Karena mereka ndak bersedia ditolong Tuhan, Tuhan ndak bisa nolong. Tuhan sudah kasih kita kasih karunia, benar ya. Tapi ketika kita pelihara akar pahit itu kita menolak kasih karunia itu berarti kita ini loh ndak bersedia ditolong sama Tuhan. Seperti itu. Lalu anak ini tiba-tiba ngomong gini, aku ini ndak ngerti loh ngomong apa, mulutku ini kayak ngomong-ngomong dewek. Saya itu yang orang dewasa di depannya wis ngini, waduh mateng kon aku ya melok bingung. Saya bingung harus bersikap bagaimana, ya tak denger no dia ngomong. Tapi saya itu dalam hati wis deg kayak gitu. Terus saya ngomong gini, oh kamu ndak ngerti, tapi ini penggenapan akhir zaman, saya ngomong gitu. Di mana anak-anak itu dipakai Tuhan untuk bernubuat. Saya ngomong, iya ini penggenapan akhir zaman. Terus dia nyaut gini saudara. Oh akhir zaman. Iya, sekarang waktunya itu sudah dekat. Tambah gak enak lagi saudara. Dan dia ngomong lain lagi. Macem-macem pesan Tuhan.
Saya itu sebagai orang dewasa, sebagai hamba Tuhan, saya itu melenggong, saudara. Soalnya saya ini setengah kaget, setengah terkagum-kagum, pokoknya saya campur aduk perasaannya. Dan ada perasaan takut. Saya itu merasa ngeri, bagaimana Tuhan itu bisa pakai anak kecil kayak gini, ngajar kita yang sudah dewasa kayak gini. Dengan nubuatan-nubuatan yang saya tahu itu benar dari Tuhan dan dari Alkitab itu ada. Dia itu ngajar, dia itu ngomong. Waktunya sudah dekat, saudara. Kitab Yoel itu kalau dibaca ada itu ceritanya anak-anak dipakai untuk bernubuat. Pas di akhir zaman. Dan ketika saudara tahu besoknya anak ini ditanya, dia ngomong gini, loh aku loh tadi malam loh gak ngerti, ngomong apa ya tadi malam itu. Saudara gak tambah wedi kayak gitu. Dia loh wis gak ngerti dia ngomong apa, gak ngerti katanya. Tuhan itu bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk memberkati kita, untuk ngoreksi kita. Saya enggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara itu apa. Tapi saya pasti tahu bahwa Bapak Ibu Saudara itu pasti mau diberkati Tuhan, amin. Kita itu mau hidup kita itu pokoknya sampai Tuhan nyuruh totok mana ya kita sampai situ, bener ya. Ayo kita lakukan langkah-langkah ini loh, meskipun mungkin kecil. Tapi mari kita itu introspeksi diri, apa kita itu punya akar pahit lah? Kalau memang ada, ya wis buanganlah selesai no. Ndak worong, ndak ada untungnya bagi kita. Supaya apa? Supaya kaki kita itu enteng kalau maju ke depan ini loh. Kalau jalan itu ndak ada halangan yang berarti, ndak ada apa-apa. Saya memahami kalau orang itu mau maju susah, mau gini susah. Saya tuh memahami karena saya mengalami seperti itu dan itu gak enak, saudara. Saudara punya uang, saudara gak iso pakai. Saudara punya uang, saudara mau kerja apa, aku wedi nek begini. Mau gini, gak iso gini. Dan ketika sudah dilepaskan dari semua itu, dengan kasih karunia-Nya Tuhan, itu loh sudah gak ada apa-apa lagi. Kita mau apa aja, selama Tuhan ya jadi. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Ketika Tuhan sudah memulai sesuatu dalam hidup kita, Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan ini akan meneruskan terus sampai akhirnya. Dan semuanya ini baik. Amin, saudara. Kita kadang kalau pas di tengah masalah, kita kadang kan sering merasa kayak, kok moro-moro gini ya? Awal dulu loh gak gini, awal dulu tuh kehidupan pernikahanku tuh baik-baik. Terus tengah-tengah kok moro-moro deh selingkuh gini begitu. Terus siapa ini? Jangan kita mikir gini, oh dulu itu salah pilih yo. Mestine mungkin sama yang tetangganya itu lebih baik, aku iki salah pilih. Jangan gitu. Ketika kita sudah milih pasangan hidup kita misalnya, itu sudah ya itu awal yang ditentukan ya sudah. Kalau di tengah sini ada dalam perjalanan saudara tengah-tengah ada masalah, masih ada Tuhan. Kalau ada masalah kesehatan, Tuhan loh dokter yang ajaib. Pasti bisa diselesaikan. Dan terus ke depan, loh, masih ada rencana yang panjang yang kita harus jalani itu semua sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tuh loh mau pakai kita jadi terang. Karena Tuhan tuh mau pakai kita jadi berkat. Jadi kita jangan terus belum kena apa titik keliru yo anu wis gak gereja-gerejoan, gak Tuhan-Tuhanan. Jangan gitu, saudara. Itu masih belum finish, itu masih di tengah-tengah. Dan Tuhan itu pasti akan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan, itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus, Kau yang meneruskan untuk setiap kami, Kau yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Selidiki setiap kami Tuhan, selidiki setiap kami.
Apabila ada hal-hal yang kami harus kerjakan, Roh Kudus Engkau yang memampukan setiap anak-Mu yang di tempat ini. Mampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini diperdengarkan untuk dilakukan kebenarannya, supaya setiap janji firman-Mu sungguh-sungguh tergenapi atas hidup setiap kami. Dan anak-anak-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Mari kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk move on, untuk berjalan ke depan ya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari kita bangkit berdiri. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kita perlu karya Roh Kudus karena kita nggak mampu. Kami jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Yesus, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Yesus, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Pelan saja. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita renungkan sejenak.
kita perlu meninggalkan segala penderitaan yang engkau pernah rasakan di bumi ini. Mungkin hidupmu hari-hari ini kayak di neraka. Mungkin engkau juga nggak tahu kenapa. Tapi firman hari ini mengajar setiap kami untuk jangan meninggalkan kasih karunia Allah. Karena oleh kasih karunia itulah engkau bisa hidup. Oleh hanya karunia Allah semata-mata engkau bisa hidup. Hari ini siapapun yang membuat engkau pahit, mungkin orang itu gak ngerti. Jadi sia-sialah kepahitanmu itu. Mari lepaskan. Ampuni dia, sebutkan nama itu. Sebutkan satu persatu nama itu. Mungkin itu ayahmu, mertuamu, suami atau istri, atau anak-anakmu, atau tetanggamu, atau rekan sepelayananmu, atau siapapun yang telah menyakiti hatimu. Mungkin orang itu gak ngerti. Lepaskan, 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 lepaskan. Jangan genggam, lepaskan, lepaskan. Mungkin sulit itu, tapi Roh Kudus ada di sini. Dia Roh penolong. Dia membantu engkau untuk melepaskan apa yang selama ini engkau pegang. Dendam, iri hati, benci, pahit dalam hidup. Lepaskan. Mari Roh Kudus engkau yang berkarya di tempat ini. Bakar segala akar pahit. Engkau yang membakar segala akar pahit. Menggantikan dengan sungai sukacita, menggantikan dengan sukacita surgawi. Sekarang mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir. Terima aliran surgawi, terima aliran dari surga. Sungai sukacita yang memberikan sukacita dalam hidupmu, yang memberikan anugerah yang baru dalam hidupmu. Terima. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat supaya engkau sama menjadi seperti Yesus. Biarlah kiranya kasih, anugerah, damai sejahtera, cinta kasih dari Yesus berlimpah-limpah atas hidupmu, yang membuat engkau sukses, yang membuat engkau berhasil, yang membuat engkau berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam jam 7 malam ada Bapak Yosia Madison yang akan melayani kita jam 7 malam di tempat ini nanti malam ya.